Film ini diawali dengan kepanikan Pak Setia dan putrinya Yuli saat melihat si ibu yang tiba-tiba ngegibrik parah seperti kesetrum listrik token 2 paket. Astagfirullah, sontak mereka pun syok parah saat melihat si ibu yang seolah mengalami santet kawat karatan. Di tengah kengerian, Setia bergegas membawa Yuli ke kamar, sementara ia akan membawa si ibu pergi ke puskesmas. Di tengah situasi mencekam, Yuli yang mendengar teriakan si bapak bergegas memastikan apa yang terjadi. Bagaikan adegan film The Shining, Yuli langsung pingsan setelah di jump scare bebenguk ibunya. Oh, hati-hati. Singkat waktu saat para polisi mengamankan TKP, seketika tangis Yuli pecah saat mendapati kedua orang tuanya tewas mengenaskan. Di saat itu pula, Bu Ambar dan putrinya yang bernama Laras seakan tak percaya saat melihat suaminya tewas bersama istri mudanya. Kemudian, Bu Ambar langsung meluapkan kekesalannya dan menyebut Yuli sebagai anak pelakor. Lalu, film pun baru dimulai. Singkat cerita, 20 tahun kemudian, keluarga Bu Ambar terlihat menetap di rumah Yuli. Dan selama itu pula, Yuli yang dianggap anak pelakor terlihat diperlakukan seperti seorang pembantai di rumahnya sendiri. Selain menyiapkan kebutuhan Laras dan keluarganya, Yuli pun bertugas untuk merawat Bu Ambar yang kini sudah bangkotan. Meskipun perlakuan Bu Ambar sangat tidak manusiawi, namun Yuli yang hidup sebatang kara hanya bisa bersabar. Hingga sesaat kemudian, putri Laras yang bernama Tika langsung pamit pada neneknya untuk pergi mengaji. Di dalam Al-Quran, Fujari Levi Sik. Seusai mengajar para bocil, Tika dan teman-temannya terlihat mengikuti kajian Ustadz Wahid. Dalam kajian tersebut, Ustadz Wahid menjelaskan tentang kegunaan kitab Sijin dan Iliyin, di mana kedua kitab tersebut diperuntukkan untuk mencatat amal buruk dan amal baik manusia selama hidup di dunia. Di malam harinya, entah gabut atau sok babaratan, putra bungsu Laras yang bernama Dean terlihat bermain papan ooijaan di kamar neneknya yang sedang terbaring lemah. Di saat itu pula, Yuli yang datang bergegas membersihkan tubuh Bu Ambar yang sudah bau cubluk. Hingga sesaat kemudian, Tika langsung membacuti Dean yang mengadi-ngadi bermain ooijaan. Namun Dean yang penasaran tidak menggubris hal tersebut, terlebih menurut cenah, permainan ini bisa melakukan komunikasi dengan arwah gentayangan. Mendengar hal itu, Yuli mengungkapkan jika sejak dulu ia pun ingin sekali berkomunikasi dengan mendiang orang tuanya. Di saat itu pula, Ambar yang masih menyimpan dendam kembali mangprang dan membacoti Yuli. Bangunin aja atau Nauzubillahimin dzalik. Setelah bertahun-tahun mengalami sakit aneh, Ambar pun akhirnya tewas dengan keadaan melotot dan penuh amarah sampai tak mampu mengucap 2 kalimat syahadat. Di keesokan harinya, Laras yang akan memandikan jenazah si ibu di dapur langsung membacoti Yuli dan memintanya untuk menyiapkan kain kafan. Jenazah, tapi jangan sampai kena air mata ya. Setelah nge-mix kamper dan kopi, jenazah Bu Ambar pun akhirnya selesai dikafani. Sesaat kemudian, Ustadz Wahid mempersilahkan pihak keluarga untuk mencium jasad Ambar sebelum dikuburkan. Namun saat Yuli akan mencium jasad Bu Ambar, ia pun kembali teringat pada perlakuan Ambar yang sangat tidak manusiawi kepada dirinya. Astagfirullahaladzim, Neng. Setelah menggaplok saudari tirinya, Laras pun kesal saat Yuli ketakutan melihat jasad si ibu seperti melihat pocong mumun. Di saat itu pula, Ustadz Wahid berusaha menenangkan Laras, terlebih mereka harus secepatnya menguburkan jasad ini.
keesokan harinya, Laras terlihat membacoti suaminya yang dirasa tidak becus memajang barang-barang di toko. Di saat itu pula, pegawai warung yang bernama Yono terlihat senang saat diberi tip oleh Kang Kobar. Namun Yuli meminta Yono untuk menyerahkannya pada Teh Laras supaya tidak piomongen. Namun bukannya berterima kasih, Laras malah membacoti Yuli di hadapan semua pelanggan dan menuduhnya menilep duit toko. Sama aja ke ibu kamu. Apa? Kenapa maju-maju? Di tengah ketegangan, suami Laras yang bernama Rudi berusaha menenangkan prahara saudari tiri ini. Di jam istirahat, Yuli yang sakit hati pada perlakuan Laras langsung meminta bantuan Kang Yono untuk mengantarkannya menemui seorang mage legend. Setibanya di tempat tujuan, seorang mage kampung legend bernama Dayat langsung mengajak Yuli masuk. Sesaat kemudian, setelah berhasil menyantet Ambar sampai modar, Yuli meminta Mbah Dayat untuk menyantet keluarga Laras. Oh, rupanya kematian Ambar yang mengerikan merupakan santet yang dikirim Yuli untuk membalaskan perlakuan Ambar yang semena-mena. Setelah mendapat petunjuk dari junjungannya, Mbah Dayat mengungkapkan jika Yuli memerlukan jasad yang baru dikuburkan sebagai media santet. Mendengar hal itu, Yuli pun berniat menggunakan jasad Bu Ambar yang baru dikuburkan. Setelah menjadikan tangan Yuli sebagai asbak, Mbah Dayat meminta Yuli mengusapkan sekar abu rokok tersebut ke wajahnya sebagai tanda memperpanjang kontrak dengan junjungannya. Singkat waktu, malam pun poek, Yono terlihat membantu Yuli untuk menjadi Tomb Raider dengan menggali kuburan Ambar. Sontak mereka pun tak bisa menahan bau dari jasad Bu Ambar, namun hal itu tidak mengurungkan niatan mereka untuk melanjutkan rencananya. Setibanya di rumah kosong, Yuli dan Yono bergegas membawa mayat Ambar ke tempat ritual. Hingga sesaat kemudian, Mbah Dayat yang akan melakukan persiapan meminta Yono menunggu di luar. Terlebih ia akan menggunakan santet ala sisi Cinan Turki. Sambil menggenggam buhul santet, Yuli pun mulai merapalkan mantra yang Mbah Dayat baca. Getih, tepang getih. Daging, tepang daging. Blok bumi, blok langit. Aing dikawasakan ka leluhur aing. Lebur, lebur. Aing baru dubuk si Ratu Santet. Saat mulut Ambar terbuka, Yuli langsung memasukkan buhul santetnya. Hingga sesaat kemudian, Mbah Dayat mengungkapkan jika Yuli harus menyelesaikan santetnya sebelum mayat Ambar membusuk. Namun jika Yuli gagal membantai semua targetnya, santet tersebut akan berbalik pada dirinya sendiri. Singkat waktu saat Tika sedang tahajud, keanehan pun terjadi setelah Banaspati masuk ke dalam rumahnya. Seusai sholat, Tika pun heran saat mendengar suara aneh di ruang tengah. Di tengah rasa perih, Tika pun kaget saat mendengar suara tangis neneknya dari dalam kamar. Meskipun aneh, tapi nggak kepo, nggak horor.
Di tengah ketakutan, Tika berkata jika dirinya melihat penampakan jurik si emak. Sambil tersenyum senang, Yuli berkata jika mungkin saja semua itu cuma halusinasi dan meminta keponakannya ini untuk tidur. Di keesokan harinya, saat si ibu mengobati cekernya yang terluka, Tika pun menceritakan teror aneh yang semalam ia alami. Ia pun merasa ada sesuatu yang tidak beres pada keluarganya. Hingga sesaat kemudian, Laras yang melihat Yuli akan pergi, langsung memintanya menyiapkan suguhan untuk acara tahlilan. Akan tetapi, Yuli yang sudah berdandan tidak menggubris bacotan kakak tirinya ini. Saat acara tahlil digelar, bukannya membaca Yasin, Tika yang melongo malah kepoloran. Sontak Tika yang kepoloran pun syok parah saat mengalami mimpi buruk tentang keluarganya. Sementara di sisi lain, Yuli kembali melanjutkan ritual santet dengan akan memasukkan buhul bertuliskan nama Dean. Lembur, aing menta karena aing weruh dari paparentah. Sementara di kamar bukannya ikut tahlilan, Dean malah asik ooijaan untuk berkomunikasi dengan arwah neneknya. Mama masih di sini kan? Hingga saat koinnya mulai bergerak, Dean berusaha mencatat pesan yang akan si arwah sampaikan. Ikut Oma. Betapa syoknya Dean saat si nenek ingin mengajaknya ke liang lahat. Hingga setelah lalat masuk ke dalam telinganya, Dean yang kesakitan berteriak meminta bantuan. Di saat itu pula Tika pun panik saat mendengar teriakan adiknya. Innalillahi, betapa syoknya semua orang saat melihat Dean tewas tercucuk papan tulis anak PAUD. Setelah melihat kematian Dean, Yono langsung menanyakan hal tersebut pada Yuli. Akan tetapi, Yuli meminta Yono agar tidak ikut campur, terlebih semua ini merupakan karma bagi Ambar dan keturunannya yang telah berlaku semena-mena. Di keesokan harinya, Yuli terlihat semakin tampil seksoi, seolah merencanakan sesuatu. Di saat itu pula, Laras terlihat membacoti suaminya yang teledor memecahkan botol minuman. Hingga saat Laras pergi, Yuli pun bergegas mengobati tangan Rudi yang terluka. Dan bagaikan sinetron ipar adalah kanyut, Yuli berusaha menggoda kakak iparnya ini. Hingga sesaat kemudian, Yuli berniat melakukan sesuatu. Apa lagi sih? Saat Laras membacoti Yuli, Rudi yang muak dengan perlakuan istrinya langsung meluapkan unek-uneknya dengan membela Yuli. Dan bagaikan jin dasim betina, Yuli pun puas saat mendengar percekcokan Rudi dan Laras. Singkat waktu, saat Rudi akan menyeduh kopi, Yuli yang datang terlihat berusaha menenangkan Rudi. Dan sudah kuduga, Yuli berniat untuk menjajal cacing kakak iparnya dengan mengajaknya ke gudang. Bagaikan adegan 3GP, Rudi langsung hejo saat melihat adik iparnya yang pulen membuka skin. Seusai adu gabrut yang tidak sampai semenit, karena air juga baru mendidih ya, Yuli pun menggoda Rudi untuk meninggalkan Laras. Apalagi dirinya bisa memberikan servis yang lebih menyiksa, sampai cacingnya KO dengan cepat. Tapi meski telah diberi jatah gabrut, Rudi Simokondo langsung menolak, terlebih selama ini dirinya hidup dari usaha milik Laras. Mendengar hal itu, Yuli langsung mengancam jika dirinya tidak akan segan memberitahukan semua ini kepada keluarganya.
Astagfirullah, betapa syoknya Tika saat mengetahui kebejatan bapaknya yang baru selesai ngaduk bersama si Bibi. Lantas setelah aksi bejatnya terciduk, Rudy pun meminta Tika merahasiakan hal tersebut dari si ibu. Singkat waktu setelah celengannya dibobok sia-sia, Yuli yang sakit hati kembali melanjutkan ritualnya untuk menyantet Rudy. Blok bumi, blok langit, sakabeh cuma lembur. Aing minta ka santet. Karesetan ratu. Namun di tengah ritual, Yuli pun panik saat melihat lampu batromak yang tiba-tiba mati. Sontak Yuli pun kaget saat di jumpscare Korin Ambar yang tidak terima jasadnya dijadikan media santet. Sementara itu, keanehan pun terjadi pada Rudy. Bagaikan personil kuda lumping, Rudy pun syok parah saat dirinya memuntahkan beling. Tak cuma itu, tiba-tiba saja cecunguk masuk ke dalam kulitnya seperti serangga di film The Mummy. Bersamaan dengan hal itu, Laras yang terbangun langsung panik saat mendengar teriakan suaminya. Betapa syoknya Laras saat melihat suaminya tewas dengan mata yang copot. Singkat cerita, Ustadz Wahid memimpin para warga untuk menyolatkan jasad Rudy. Namun lagi-lagi, Tika yang kurang husu kembali mengalami keanehan. Astagfirullah, betapa syoknya Tika saat ia di jumpscare skuad jurig di film Makmum. Melihat Tika yang seperti kerasukan, Ustadz Wahid langsung memberikan air doa untuk menenangkan Tika. Setibanya di kamar, Tika merasa yakin jika kematian keluarganya berkaitan dengan santet. Ia pun berusaha meyakinkan ibunya dan segera mencari pertolongan. Di keesokan harinya, Laras tak bisa menahan tangis saat meratapi foto kebersamaan keluarganya. Dirasa Laras sudah mengetahuinya, Yuli berkata jika kemampuan Rudy tidak seperti yang ia kira, karena belum juga 1 menit sudah muntah. Jangan-jangan kamu yang buat semua keluarga saya meninggal. Murahan sama aja kayak ibu kamu. Sampah. Kamu yang sampah. Yang haram. Kamu yang mati. Lepas aja kamu dari sini. Saat Laras mengusirnya, Yuli mengungkapkan jika kali ini mereka bisa merasakan apa yang selama ini ia rasakan saat diperlakukan seperti binatang. Di malam harinya, Yuli yang takut Yono menjadi cepu langsung menanyakan apa yang Yono bicarakan dengan Tika. Namun Yono mengungkapkan jika dirinya sama sekali tidak memberitahu apapun. Setelah mengungkapkan hal tersebut, Yono pun bergegas masuk ke dalam toko. Namun di tengah malam, Yuli yang tidak percaya dengan ucapan Yono terlihat melakukan ritual untuk menyantet Yono yang memiliki nama asli Mulyono. Minta ka ratu santet, bumi si ratu santet. Minta parentah. Sontak Yono pun heran saat melihat rolling door toko yang kembali terbuka. Siapa? Jangan bercanda. Setelah wajahnya melepuh di koko pelintah jurig, Yono yang panik berusaha untuk kabur. Sungguh malang, Yono pun tewas setelah disantet Yuli. Di keesokan harinya, Laras dan Tika pun heran saat melihat warga yang berkumpul di depan tokonya.
Dan betapa syoknya Laras saat melihat Yono tewas dengan kondisi mengenaskan. Di malam harinya, Yuli kembali melanjutkan ritual santet untuk menghabisi Laras sebelum jasad Ambar benar-benar membusuk. Sementara di rumah, di tengah kesedihan yang Tika rasakan, ia pun panik saat melihat belatung yang jatuh dari pelafon kamar. Setelah melihat banyaknya tulang seblak yang jatuh dari pelafon, Tika yang merasakan firasat buruk bergegas mencari ibunya. Bagaikan kesurupan setan kuda lumping, Tika pun syok parah saat melihat si ibu sedang memakan benda aneh. Bukannya kabur, Tika yang panik malah bersembunyi ke dalam lemari. Hingga di tengah kepanikan, Tika berusaha menelepon Ustadz Wahid untuk meminta tolong. في السماء وهو السميع العليم. Alhamdulillah, bagaikan Power Rangers, Ustadz Wahid dan muridnya datang di waktu yang tepat, meski entah masuk lewat mana. Sesaat kemudian, Ustadz Wahid langsung membawa Laras menuju pesantren, namun di saat itu pula, Tika pun heran saat melihat bibinya mengendap-endap ke rumah kosong yang dianggap angker oleh Akamsi. Astagfirullah, Tika pun syok parah saat melihat jasad neneknya dijadikan media santet oleh Bi Yuli. Di saat itu pula, Yuli berkata jika semua ini ia lakukan untuk membalas perlakuan keluarga Tika pada dirinya. Di mana sesaat sebelum kematian Ambar, Yuli mendengar pengakuan Ambar yang tanpa penyesalan telah menyantet kedua orang tuanya. Parahnya lagi, Bu Ambar dan keluarganya dengan tega merebut rumah peninggalan ibunya dan memperlakukan dirinya secara kejam. Mendengar hal itu, Tika pun berusaha memberikan ujangan pada bibinya ini. Namun Yuli yang muak berkata, jika selama ini Tika hanya diam saat melihat dirinya disiksa dan diperlakukan seperti binatang. Tak cuma itu, agama yang selama ini Tika pelajari tidak pernah ia gunakan untuk menolong dirinya dari siksaan keluarganya. Tiap hari kamu lihat saya disiksa, saya dihina, belain saya. Cih! Mendengar tsunami fakta yang tak terbantahkan, Tika yang tak bisa lagi menjawab terlihat stres. Singkat cerita, setelah Tika datang, Ustadz Wahid langsung memulai ruqyah. أعوذ بالله من الشيطان وتنزع الملك ممن تشاء أي شيء قدير تولج الليل في تخرج الميت من الحي. Bersamaan dengan hal itu, Yuli pun berusaha menuntaskan santetnya dan langsung menanam buhul di jasad Bu Ambar untuk menyantet Tika. Namun di tengah proses ruqyah, Yuli mulai merasakan kesulitan saat ilmunya dilawan dengan ayat-ayat ruqyah. Gunung luhur. Tak sampai di situ, Yuli yang keket langsung merasakan mual yang tak tertahankan. لن تقول إنس ولا له كان رجال
Bagaikan dirasenggan Hokage keempat, Laras yang kerusupan menghantam Tehel hingga hancur. Setelah berhasil mematahkan santet Yuli, Ustadz Wahid meminta Tika untuk membaca doa untuk si ibu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Min kulli wajhatin. Ya ilahi fa anta raja. Allahu akbar. Akhirnya, berkat kuasa Allah, Ustadz Wahid berhasil mengeluarkan setan yang merasuki Laras. Hingga sesaat kemudian, Ustadz Wahid langsung menuntun Laras mengucap istighfar. Astaghfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi, seketika tangis Tika pecah saat si ibu tewas di pangkuannya. Sementara itu, setelah santetnya dipatahkan, Yuli terlihat tak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Tak sampai di situ, Yuli pun merasa digengbeng oleh arwah-arwah penasaran yang merujaknya seperti gabah. Narmihim minal bu'di bisyaitan. Nauzubillahi min zalik. Yuli pun akhirnya modar setelah dirinya secara tidak sadar merujak kaki dan tangannya sampai buntung. Di keesokan harinya, setelah Ustadz Wahid dan para warga pergi, Tika pun berharap jika Allah bisa memberinya kekuatan untuk menghadapi cobaan hidup. Bagaimana? Menyeramkan sekali bukan? Tak perlu dijelaskan lagi karena sudah jelas. IMDb untuk film ini adalah 6,5 dan mungkin sedih dulu pembahasan film Kitab Si Jin Iliyin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Ojon's Review.